Nih sepatu harganya naik terus nih. Lumayan, dapat kaos kaki. Thank you, Ardiles. Kita buka. Selalu suka gue sama siluetnya. Halo Besti seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas initial review sepatu basket Asa 6.9. Wah, ini sepatu menarik banget ya, karena ini dibikin terbatas, katanya cuma ada 2021 pasang, katanya loh ya. Dan ini dikabarkan sebagai modifikasi terakhir dari sepatu basket Ardiles Asa 6. Jadi setelah Asa 6, terus Asa 6 Merdeka, kemudian terakhir ini adalah Asa 6.9. Jadi kenapa 6.9? Jadi itu kayak titik 9-nya itu katanya sih melambangkan bahwa ini modifikasi terakhir gitu. Habis ini udah nggak bakalan ada modifikasi Asa 6 apapun. Gua sih asik-asik aja kalau dimodifikasi, tapi harganya naik terus nih. Dari yang 400-an, terus Asa 6 edisi Merdeka jadi 500-an, sekarang yang ini 6.9 jadi 599, alias 600.000 lah ya bisa dibilang. Nah, kalau udah di harga 600.000 nih udah lain cerita nih. Kalau yang dulu-dulu masih 500.000 ke bawah masih gue maklumi lah ya, ada kekurangan performance. Tapi kalau udah bicara 500.000 ke atas, tunggu dulu, saingannya banyak nih. Banyak sepatu yang lebih enak-enak loh. Well, tapi gimana pun tentunya kita harus support local brand ya kan, local pride. Dan itu kewajiban kita, abas kalian, kalau mau ngelihat industri bola basket di Indonesia bisa semakin berkembang, semakin maju. Nah, sebelum membahas peningkatan-peningkatan apa aja yang ada di sepatu Asa 6.9 ini, pertama-tama gue mau ngebahas siluetnya dulu. Siluetnya gokil sih. Gue demen banget sih siluetnya ini. Respect sih sama siluetnya Asa 6 dari dulu, dari yang Asa 6 versi Merdeka tuh gue demen banget sih sama siluetnya. Menurut gue ini sepatu brand lokal dengan siluet terbaik lah ya, bisa dibilang. Siluet loh ya, bukan performance. Kalau performance ada yang lebih bagus pastinya. Tapi untuk siluet ini asik sih. Colorway Asa 6.9 ini ada dua, ada yang warna putih sama ada yang warna hitam. Dan pastinya gue pilih warna putih dong, karena gue pecinta putih. Dan ini adalah warna putih pertama loh di sepatunya Ardiles DBL maupun Asa. Ya kan, sebelumnya nggak ada loh warna putih, baru ini doang nih. Nah, lanjut deh, kita bahas material, fitur-fitur, peningkatan, dan perubahan-perubahan apa aja yang ada di sepatu Asa 6.9 ini dibandingkan dengan Asa 6 yang versi sebelumnya. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber, traction pattern-nya herringbone, terus juga masih tetap ada tonjolan-tonjolan gitu, katanya kayak heat map gitu lah ya, ini kayak ngikutin sirkulasi darahnya kaki atau apa gitu deh. Gue juga kurang paham ya itu. Pokoknya tujuannya supaya lebih nyaman lah di telapak kaki gitu deh ya. Terus sekarang dikasih corak camo, motif army gitu, tapi motif arminya warna merah, putih, hitam. Dan ini keren sih, asik sih motif arminya. Lanjut ke midsole. Midsole-nya masih dengan teknologi cushion Megatonic, which is kayak Phylon midsole gitu. Dan seingat gue si cushioning Megatonic ini feels-nya sedikit lebih baik daripada Nike Flyby Mid. Yaitu sepatu Nike termurah dan terancur. Lanjut ke upper. Nah, ini merupakan bagian yang paling banyak kelihatan perubahannya atau peningkatannya ya. Seperti upper materialnya ini yang tadinya single mesh di Asa 6 seri sebelumnya, sekarang dibikin double mesh. Jadi ini bagian atasnya tuh kayak pakai bahan ripstop gitu, terus baru bawahnya bahan mesh yang biasa dipakai di Asa 6 sebelumnya. Tadinya tuh seingat gue kalau yang Asa 6 edisi Merdeka itu kan single mesh tuh ya, dan meshnya itu berasa tipis dan terlalu lentur, udah kayak sepatu running. Dan dengan double mesh kayak gini, mudah-mudahan sih supportnya jadi lebih baik ya. Apalagi ditambah dengan flywire
ada teknologi flywire nih di bagian samping depan sini. Ini pastinya akan sangat amat berguna untuk menambah support kaki bagian samping. Jadi untuk lateral movement gitu, crossover bakalan lebih enak nih, mudah-mudahan. Kemudian ada fuse overlay di sekitaran bahan meshnya, terus di bagian punch hole-nya juga ada fuse overlay. Kemudian sedikit detail di bagian body itu ada tulisan AZA Flagship, terus ada angka-angka koordinat gitu. Ini adalah angka koordinat kota Samarinda yang merupakan kota kelahirannya Pak Azrul Ananda. Kemudian ada tulisan dibuat di Indonesia. Ada tulisan AZA 6.9 juga di bagian fuse overlay-nya. Kemudian bagian setengah ke belakang ada penggunaan bahan synthetic leather, dan tentunya yang paling menarik perhatian dan yang paling bikin sepatu ini jadi kelihatan keren adalah heel supportnya. Ini jadi kayak ada semacam bahan plastik gitu dan dikasih colorway metallic, terdiri dari penggabungan 3 warna, yaitu hijau, biru, dan ungu, yang merupakan warna favoritnya Pak Azrul Ananda. Dan tentunya seperti biasa ada tanda tangannya Pak Azrul Ananda. Kemudian peningkatan teknologi yang cukup signifikan pada sepatu AZA 6.9 ini dibandingkan dengan seri sebelumnya adalah hadirnya TPU heel counter. Ini kalau abas kalian pencet, ini udah keras nih bagian heelnya. Beda banget sama AZA 6 yang versi sebelumnya yang masih lembek lah, masih bisa dipencet-pencet bagian heelnya. Jadi waktu itu heel supportnya cuma ngandalin si bahan plastik ini. Tapi kalau di sepatu ini udah ada TPU heel counter. Sisanya standar aja, nothing special. Material tali standar aja, putih polos gitu, bahan pipih lebar gitu. Harusnya sih ini nggak gampang lepas. Kemudian punch hole yang paling atas ini keren juga nih, kayak ada chrome-nya gitu, jadi kayak ada bahan dari plastik sih sebenarnya, tapi karena dikasih cat silver jadinya seakan-akan kayak dari besi. Ini bikin keren juga. Terus material lidahnya bahan mesh lagi, dan paddingnya juga tidak cukup tebal. Kemudian padded collar ya masih sama lah ya dengan seri sebelumnya, atau ini lebih tebal ya, gua agak lupa sih. Mungkin dibikin lebih tebal mungkin. Terus insole standar, ada logo DBL Ardiles. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Ardiles AZA 6.9 ini. Ini sih sepatu yang menyenangkan ya untuk direview, apalagi karena ini brand lokal tentunya. Jadi gue pun sebagai reviewer merasa pengen support produk-produk lokal, apalagi mereka juga berani bermain dengan limited quantity segala macam gitu-gitu. Terus juga kabarnya yang AZA 6 versi Merdeka itu juga harganya udah meroket, ada reseller yang jual sampai 1 juta segala macam. Ya menarik sih, sebuah brand lokal bisa dijadiin kayak barang kolektor gitu. Secara siluet sekali lagi gue demen banget, respect the silhouette. Asik banget buat dipakai di luar lapangan alias dipakai casual. Gua sih yes banget nih kalau mau buat dipakai casual. Apalagi ini sepatunya enteng banget, jadi pastinya nyaman banget untuk kegiatan sehari-hari. Oke, sekali lagi sepatu ini harganya 599.000. Belinya waktu itu sih melalui pre-order dari marketplace Blibli. Itu pre-ordernya dari akhir Desember atau awal Januari ya, gue lupa. Terus nunggunya 2 bulan, hampir 3 bulan lah. Maret pertengahan ini gue baru terima sepatunya, dan ternyata sekarang ada dong di NCR Sport, nggak usah PO. Jadi buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya NCR Sport di deskripsi video. Jangan lupa pakai kode asupan basket pada saat mau check out supaya abas kalian bisa dapat free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini, dan komen dong gimana nih AZA 6.9 menurut kalian, keren nggak? Worth it nggak dengan harga 599.000? I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.